الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق السماوات والأرض. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالخيرات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Selaku khatib pada kesempatan Jumat hari ini, saya akan menyampaikan wasiat baik untuk diri pribadi maupun bagi jamaah sekalian. Isi daripada wasiat ini tiada lain: marilah kita berusaha untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Semoga kita semua yang saat ini telah berada di rumah Allah ini, bahkan kita lebih mendahulukan panggilan Allah daripada kepentingan-kepentingan dunia pada saat ini. Semoga semua tercatat di sisinya sebagai nilai dan usaha kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Hadirin rahimahumullah, sering kita mendengar, jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita bertanya, siapa sih yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa? Saudara, setelah pulang dari sholat Jumat ini, silahkan kita buka Al-Quran. Tidak usah jauh-jauh, di awal-awal surah Al-Baqarah. Di situ Allah Ta'ala menjelaskan ciri, tanda daripada orang-orang yang bertakwa itu, di mana Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Hai Allah, a'lamu bi muradih bidzalik. Hanya Allah yang mengetahui maksud dan tujuan berfirman dengan firman-Nya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ai hadzal kitab alladzi yaqra'uhu Muhammad
la syakka fi ay la raiba fi ay la syakka fi annahu min indillah. Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang sekarang setiap kita punya di rumah berbentuk mushaf, tidak ada keraguan bahwa Al-Quran adalah diturunkan dari sisi Allah. Jadi Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah, dari Al-Quran. Dari Al-Quran adalah murni firman Allah, kalam Allahil Karim. Maka di dalamnya baik bentuk perintah dan larangan, semua adalah langsung perintah dari Allah. Maka perintah dari Allah, Allah tak akan pernah mengambil untung sedikit pun bagi setiap hamba yang mau patuh untuk melaksanakan perintahnya. Di dalamnya pun ada larangan Allah. Allah pun tak akan merasa rugi ketika hambanya melanggar segala larangannya. Untung dan rugi hanya kembali kepada kita manusia yang mau atau tidak untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah merupakan hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara, inilah jalan keselamatan. Siapapun orangnya yang ingin mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah, maka ikuti apa kata Al-Quran. Karena lagi-lagi Al-Quran adalah firman Allah, kemudian disampaikan oleh manusia yang mulia, manusia yang suci, sadiqul wa'dil adim, as-sadiqul masduq, yang ucapannya selalu benar dan dibenarkan oleh Zat yang Maha Benar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Siapa orang-orang yang bertakwa? Siapa yang dimaksudkan al-muttaqin? Kemudian di ayat yang kedua Allah menjelaskan al-muttaqin yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman, mempercayai dan membenarkan terhadap yang gaib. Apa itu yang gaib? Al-Imam jalan lain menjelaskan di antara yang gaib itu adalah nikmatul qabr wa adab, akan adanya nikmat kubur serta siksa kubur. Ini perkara yang gaib, saudara. Makanya bisa kita ambil banyak hikmah dari pandemi ini, dari wabah virus corona ini. Banyak manusia yang super takut dengan virus corona. Saudara, kalau kepada virus ini kita mempercayai, bahkan membuat kita menjadi takut sehingga kita tidak semangat untuk berinteraksi, maka saudara, kita harus lebih percaya lagi dengan yang gaib ini. Salah satunya adalah nikmatul qabr wa adab. Ketika kita menginginkan kubur yang ketika kita lihat hanya 1 kali 2 meter, dia tempat yang paling sempit, dia tempat yang paling gelap, dia tempat yang panas, tidak ada yang bisa menemani. Saudara, maka sungguh-sungguhlah kita agar tempat itu menjadi luas, agar kubur yang bakal dan pasti kita tempati menjadi terang, bahkan tempat itu tempat yang menakutkan justru menjadi tempat yang paling menyenangkan. Kapan kita lakukan semua itu dan buat berubah semuanya itu? Saudara, bukan nunggu nanti saat kita memasukinya, tapi saat ini ketika Allah masih memberikan kesempatan umur hidup di alam dunia. Maka saudara hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersungguh-sungguhlah kita untuk senantiasa memperbanyak bekal agar kubur yang sangat menakutkan itu menjadi tempat yang sangat menyenangkan buat kita. Kalau kita takut dengan corona, kita sungguh-sungguh agar kita selamat, tidak terpapar, maka segala apapun kita sungguh-sungguh
kebersihan kita jaga, interaksi pun kita sangat berhati-hati, maka terhadap nikmat kubur pun kita berusaha untuk menciptakan amal-amal yang baik, amal-amal yang kelak akan menemani kita sampai hari kiamat. Begitu pula dengan azab kubur. Kita harus takutnya kita jangan sekedar dengan ucapan, buktikan dengan perbuatan. Anda takut dengan virus corona, kita menggunakan dan mengikuti protokol kesehatan. Begitu pula ketika Anda takut dengan kubur, saudara, ikuti protokol takut dengan kubur. Dengan apa? Jauhkan sekecil apapun perbuatan maksiat. Jauhkan sedikit apapun bentuknya perbuatan zalim, baik zalim terhadap diri sendiri maupun zalim terhadap orang lain. Apalagi saudara, kezaliman itu yang kita lakukan kepada orang lain, kepada saudara kita, saudara, itu kelak akan menyebabkan menyanding salah satu penyumbang membuat gelapnya alam kubur kita, saudara. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita takut jangan sampai kubur kita menjadi tempat yang sangat gelap, tempat yang sangat menakutkan, tempat yang bukan makhluk yang sangat cantik dan indah yang menemani kita, tapi justru sujaul aqra, ular yang sangat ganas, kala jengking dan berbagai macam binatang yang ada dalam kubur yang siap akan menggerogoti jasad kita. Itu tidak kita inginkan. Ketika kita sangat takut, ayo kita jaga agar kita jangan sampai melakukan perbuatan sekecil apapun ketika bentuknya mengundang murka dan laknat Allah. Kemudian termasuk yang gaib adalah yaumal ba'ts. Sebelumnya soal malakai, kelak akan adanya pertanyaan dua malaikat. Begitu pula yaumal ba'ts, hal kebangkitan adalah akan adanya hari di mana semua manusia pada tiupan yang kedua dibangkitkan dari kubur. Lalu yaumal hasyr, semua kita akan digiring, dihimpun di satu tempat, yaitu padang mahsyar. Pada saat itu nanti akan banyak manusia dengan beraneka ragam keluh kesah, tapi di satu sisi ada manusia yang sedikit pun tidak merasakan resah dan gelisah. Mereka lah orang-orang istimewa karena mendapatkan syafaatul uzma dari Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, termasuk di dalamnya ada mizan, penimbangan amal, ada sirat, kita berjembat. Sirat itu merupakan jisrun mamdudun ala matni jahannam, jembat yang terbentang antara pada mahsyar dan surga, kemudian di bawahnya merupakan neraka jahanam. Saudara, kita ingin ketika kita melewati dengan selamat. Bahkan Rasul menggambarkan ada umatku yang telah ketika berjembat kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar cepat sudah sampai ke pelataran surga. Saudara, kita cari amal-amal itu bukan nanti, tapi sekarang saat kita masih hidup di alam dunia. Saudara, kesimpulannya, kepada corona yang bentuknya tidak kelihatan, kita percaya, bahkan membuat kita takut, bahkan membuat seluruh umat manusia yang ada di dunia ini resah dan gelisah, maka saudara, lebih kita mantapkan lagi keimanan kita kepada Allah. Begitu pula kepada yang gaib yang tadi saya sampaikan. Hadirin, inilah ciri yang pertama, orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa itu di samping beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, terhadap kewajiban yang Allah takdirkan kepada setiap muslim yang akil, yang balik akan sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggal. Dia dirikan sesempurna mungkin dan dasari atas dasar iman kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia tidak akan pernah lupa untuk berbagi sosial kepada orang-orang yang masuk dalam kategori fuqara wal masakin. Ketika memiliki harta, saudara, dia tidak merasa bahwa ini adalah harta milik saya, ini sebuah titipan dari Allah. Maka sebagian harta yang mereka miliki, yang diberikan oleh Allah, lahirianya dia yang berusaha, dia yang bisnis, dia yang mendapatkan upah atau gaji dari hasil kerjanya, tapi dia yakin ini merupakan titipan dari Allah yang di dalamnya ada hak orang lain, baik yang meminta ataupun yang tidak meminta. Hadirin, ini ciri orang yang bertakwa.
Maka infak, sedekah, zakat yang mengeluarkan itu menunjukkan bahwa benarnya orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang yang bertakwa beriman kepada kitab yang Allah turunkan, baik kepada Nabi Muhammad ataupun kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum daripada kitab umat Nabi Muhammad. Allah turunkan kitab Injil, Taurat, Zabur kepada Nabi surga Nabi Muhammad. Itu pun harus kita imani. Hadirin, kemudian yang terakhir, wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa, dia yakin dan membenarkan, bahkan mempersiapkan dirinya bahwa meyakini hari kiamat pasti datang. Saudara, kapan waktunya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Saudara, mungkin bisa kita bilang kiamat kubra masih jauh, tapi saudara, yang harus kita waspada kiamat sughra yang setiap saat mengintai kita. Itulah sebuah kematian, entah di masjid, entah di jalan, entah di pasar, entah di tempat-tempat kebaikan, alhamdulillah, atau tempat-tempat kejahatan. Maka itu saudara, istiqomahkan dengan amal perbuatan kita yang didasari dengan iman. Karena keistiqomahan, keterbiasaan seseorang dalam melakukan amal saleh, maka itulah menjadi wasilah penentu akhir hayat seorang, husnul khatimah. Saudara, kemudian dari kriteria orang-orang tersebut beriman kepada yang gaib, percaya dan membenarkan, lalu mendirikan sholat 5 waktu, dia punya harta, dia tidak menjadi orang yang bakhil, dia tidak menjadi orang yang pelit. Terlebih dalam musim pandemi ini banyak orang yang putus kerja atau diputuskan masa kerjanya, kemudian berkurang penghasilannya. Apakah itu tetangga sanak famili? Dia tidak tutup mata, dia berbagi sesama, dia berderma, dia meringankan beban orang wal masakin. Kemudian dia adalah orang-orang yang beriman kepada kitab yang Allah turunkan, baik kepada Nabi Muhammad ataupun kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, dan beriman kepada hari kiamat. Saudara, Allah nyatakan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang selalu berada di jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak mereka adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, hadirin, mari di musim pandemi ini, kalau kita takut dengan yang namanya virus, kita takut dengan terpapar, maka jangan mengurangi sedikit pun rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka justru kita lebih mantapkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ibadah jangan pernah kita tinggal, sedekah jangan pernah kita berhenti. Plus ketika kita ingin keselamatan pun sebagai ikhtiar kita, protokol kesehatan jangan kita abaikan. Semoga dengan khutbah yang sekarang ini ada manfaat bagi kita semua. Kita mohon di waktu yang berkah dan mustajab ini, semoga Allah angkat virus dari negeri tercinta ini, agar kita semua kembali bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah sesempurna mungkin, dan kewajiban kita sebagai tanggung jawab di dunia ini yang telah diemban pada kita semua. Bagi saudara-saudara kita yang sedang terpapar, yang sedang sakit, baik isolasi mandiri ataupun di rumah sakit, semoga Allah angkat penyakit virus corona dari diri mereka. Allah kembalikan kesehatan mereka. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang terakhir, kita mohon kepada Allah, bila memang ini merupakan teguran, bahkan mungkin azab dari Allah, dengan berkah waktu yang mustajab ini, semoga Allah tegas angkat virus ini. Kemudian bila ini merupakan rekayasa manusia yang zalim, kita mohon kepada Allah agar virus ini dikembalikan kepada mereka yang zalim, agar mereka merasakan penderitaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat